Marilah bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketewara nugerahnya, kita bisa hadir hari ini Selasa, Anggar Kliwon, Uku Kulantir, 4 Maret 2025. Angayu bahagia, kita semua hadir dalam keadaan sehat dan bahagia. Pidato sambutan ini merupakan rangkaian pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2025-2030 oleh Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta tanggal 20 Februari 2025. Titiang bersama Wakil Gubernur Bali Bapak Inyoman Giri Praste ngaturang suksema sekaligus penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Bali dimanapun berada yang telah memberikan kepercayaan dengan menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 yang lalu. Terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada Bapak PJ Gubernur Bali, KP Provinsi dan KP Kota Kabupaten Sebali sebagai penyelenggara Pilkada serentak, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Kabupaten Sebali sebagai pengawas Pilkada serentak, Bapak Kapolda Bali, Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Danrem 163 Wirasatya beserta jajaran yang telah mengamankan pelaksanaan Pilkada, serta semua pihak yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sehingga Pilkada serentak di Bali berjalan lancar, aman, nyaman, damai, dan sukses. Dan tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi seluruhnya. Tepuk tangan untuk Pilkada Bali. Titiang memaknai keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 di Bali, serta terpilihnya Titiang sebagai Gubernur Bali berpasangan dengan Bapak Inyoman Giri Praste sebagai Wakil Gubernur Bali merupakan anugerah luar biasa dari Hyang Widiwasa, Ide Betara Susunan, Ide Dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, lelangit, dan leluhur Bali. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, konstitusi, dan politik kepada seluruh masyarakat Bali, pada momentum yang terhormat ini, Titiang menyampaikan pidato mengenai visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Bali periode 2025-2030. Titiang awali dengan data Bali. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, sampai tahun 2024, Bali memiliki 57 kecamatan, 1.500 desa adat, 636 desa, dan 80 kelurahan. Luas wilayah Bali sebesar 5.590 km persegi atau hanya sekitar 0,1% dari luas wilayah Indonesia. Kecil sekali wilayah Bali ini. Jumlah penduduk Bali sebanyak 4,4 juta jiwa atau hanya sekitar 1,6% dari penduduk Indonesia. Sedikit sekali juga. Ubah kecil, ben bedek ngisi. Pertumbuhan penduduk Bali per tahun sebesar 0,66%, cenderung melambat dari tahun ke tahun, sehingga lebih rendah dari pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,04% per tahun. Ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, karena menurunnya pertumbuhan penduduk Bali termasuk tergerusnya budaya Bali, nama depan Nyoman dan Ketut hampir punah di Bali. Harus kita jaga ini. Kalau enggak, Nyoman dan Ketut itu tinggal di museum dia. Indikator makro pembangunan Bali. Pada tahun 2024, secara umum kondisi makroekonomi Bali mengalami kemajuan. Pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,48%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%. Ini mengindikasikan bahwa perekonomian Bali telah pulih dan bangkit kembali pasca pandemi COVID-19. Tepuk tangan untuk ekonomi Bali.
Ini pertumbuhan yang luar biasa cepat karena pada tahun 2020 minus 9,31%. Kita bisa bangkit di atas nasional, luar biasa Bali ini. Pendapatan domestik regional bruto per kapita sekitar 67 juta rupiah per tahun. Lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 58 juta rupiah. Tingkat kemiskinan 3,80%, terendah di Indonesia. Nasional 8,57%. Tingkat kesenjangan dengan indeks Gini rasio sebesar 0,348, lebih rendah dari indeks nasional sebesar 0,381. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,79%, terendah di Indonesia, lebih rendah dari angka nasional sebesar 4,91%. Indeks pembangunan manusia sebesar 78,63, tertinggi kelima di Indonesia, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 75,02. Umur harapan hidup sebesar 75 tahun, di atas nasional sebesar 74 tahun. Serta angka stunting sebesar 7,2%, terendah di Indonesia, jauh di bawah nasional 21,5%. Dan pada tahun 2025, itu akan ditargetkan turun menjadi di bawah 6%. Selanjutnya, Titiang menyampaikan sebaran wilayah dan ekonomi Sarbagita dengan luar Sarbagita. Wilayah Sarbagita dengan luas 1.738 km persegi atau sekitar 31%. Sedangkan luar Sarbagita dengan luas 3.852 km persegi atau sekitar 69%. Tapi jumlah penduduk Sarbagita sebanyak 2,3 juta jiwa atau 52%. Lebih tinggi dari luar Sarbagita sebanyak 2,1 juta jiwa atau sekitar 48%. Sarbagita juga ditandai dengan jumlah hotel sebanyak 2.750 atau sekitar 71%. Sedangkan di luar Sarbagita hanya 29%. Jumlah restoran juga di Sarbagita sebanyak 3.136 atau sekitar 69%. Sedangkan di luar Sarbagita sebanyak 31%. Jadi bisa dibayangkan Sarbagita dengan luas yang lebih sedikit, jumlah penduduk banyak, tapi ekonominya itu tumbuh pesat. Pendapatan asli daerah Sarbagita itu mencapai 9,5 triliun rupiah atau 86%. Sedangkan di luar Sarbagita hanya 1,5 triliun rupiah. Jadi gapnya besar sekali antara luar Sarbagita dengan Sarbagita. 86% versus 48%. Akibatnya produk domestik regional bruto di Sarbagita itu sebesar 185 triliun rupiah atau sekitar 67%. Sedangkan di luar Sarbagita sebesar 90 triliun rupiah atau hanya sekitar 33%. Ini berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi di Sarbagita sebesar 6,4%, jauh lebih tinggi dari luar Sarbagita hanya 3,7%. Jadi memang gap Sarbagita luar Sarbagita ini luar biasa tingginya. Ini harus menjadi perhatian serius 5 tahun ke depan. Kontribusi pariwisata Bali. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan mancanegara ke Bali sebanyak 6,4 juta orang. Nasionalnya 13,9 juta orang. Lebih tinggi dari jumlah wisatawan mancanegara tahun 2019 sebelum COVID-19. Sebanyak 6,2 juta orang. Jadi kondisi sekarang sudah jauh lebih baik dari kondisi sebelum COVID malah. Sedangkan jumlah wisatawan domestik sebanyak 9,6 juta orang. Lebih rendah dari jumlah wisatawan domestik tahun 2019 sebelum COVID-19 sebanyak 10,5 juta orang. Jadi yang wisatawan domestik belum pulih usut punya usut. Ternyata memang ekonomi nasional Indonesia belum pulih betul dan juga tiket penerbangan ke Bali itu cukup tinggi sehingga kurang memungkinkan masyarakat lokal Indonesia untuk
terbang ke Bali berwisata. Sampai November 2024, kontribusi wisatawan mancanegara Bali terhadap total wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 46%. Sehingga pariwisata Bali menyumbang devisa sebesar 107 triliun atau sekitar 4 Indonesia. Penting menjadi perhatian serius kita semua bahwa pariwisata Bali memberi kontribusi sangat tinggi, yaitu 66% terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Artinya, ekonomi Bali sangat bergantung dari dominasi sektor pariwisata. Oleh karena itu, ke depan harus dilakukan transformasi untuk menata struktur dan fundamental perekonomian Bali agar menjadi lebih seimbang antara sektor pariwisata dengan sektor bukan pariwisata. Hadirin sekalian yang titiang hormati, selain memberi manfaat positif bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, pembangunan Bali juga antara lain, pertama, alih fungsi lahan sawah terus meningkat, sampah semakin banyak, kerusakan ekosistem, ancaman ketersediaan air bersih, dan kemacetan semakin tinggi, serta terjadinya kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita. Kedua, kapasitas infrastruktur dan transportasi publik jauh dari memadai. Kesempatan berusaha masyarakat lokal Bali semakin berkurang. Praktek pembelian aset dengan memakai nama masyarakat lokal Bali semakin tinggi. Munculnya kasus narkoba, prostitusi, dan ancaman keamanan semakin meningkat, serta munculnya komunitas orang asing yang eksklusif. Ketiga, penodaan tempat-tempat suci semakin meningkat, serta rusaknya pakem dan keoriginalan budaya Bali. Hadirin sekalian yang titiang hormati, selanjutnya titiang ingin menyampaikan visi pembangunan Bali 2025-2030. Visi pembangunan Bali dirumuskan dari amanah leluhur Bali yang memberikan warisan berupa wejangan tentang tata cara hidup atau laku hidup masyarakat Bali yang menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang bersumber dari filosofi sangat mendalam, yaitu manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam. Alam ibarat orang tua. Oleh karena itu, hidup harus mengasihi alam. Ini luar biasa wejangannya. Tepuk tangan untuk warisan ini. Wejangan ini tertuang dalam Bisama Lontar Batur Kelawasan yang berbunyi, izin titiang mau nembang. Dari Bisama Lontar Batur Kelawasan. Ling te kita nanak akabehan, riwekasan, wenang te kita praktiakse ukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning kare. Pasir angelebur sahananing male. Rimadya kita awangun kahuripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamaduk aprikose dening prajapati. Yan kita tan eling, moga-moga kita tan amangguh rahayu. Doh panganinum, cendek tu kegeringan lan masuduk maring padutan. Ini tinggi sekali nilainya, luar biasa ini. Nggak perlu jauh-jauh kita studi banding mengenai pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sudah diwariskan oleh leluhur kita. Yang artinya, ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian, termasuk kita semua, saya juga. Di kemudian hari,
untuk wejangan ini. Keren banget. Wejangan leluhur ini diformalisasikan dengan kearifan lokal Sadkerti yang dijadikan sebagai pedoman tata cara kehidupan masyarakat Bali yang menyatu dengan alam beserta isinya untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara niskala sekala. Sadkerti adalah penyucian dan pemulihan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan di alam ini. Terdiri atas Atma Kerti, berarti penyucian dan pemulihan Atman atau jiwa. Segara Kerti berarti penyucian dan pemulihan laut dan pantai. Danu Kerti berarti penyucian dan pemulihan sumber air. Wana Kerti berarti penyucian dan pemulihan tumbuh-tumbuhan. Jana Kerti berarti penyucian dan pemulihan manusia. Dan Jagat Kerti berarti penyucian dan pemulihan alam semesta. Kearifan lokal Sadkerti ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Hadirin sekalian yang titiang hormati, konsep pembangunan Bali 5 tahun ke depan merupakan konsep yang fundamental dan komprehensif, bertujuan untuk pertama, mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Bali, yakni Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentram kerta raharja, Bali yang gemah ripah loh jinawi. Kedua, mewujudkan Bali Padma Buana, Bali sebagai pusat peradaban dunia. Dan ketiga, mewujudkan prinsip Trisakti Bung Karno. Konsep pembangunan kehidupan masyarakat Bali secara holistik mencakup 3 dimensi utama, yaitu dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali atau Genuine Bali. Dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Yakni dimensi ketiga merupakan manajemen risiko atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tatanan lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang. Pembangunan Bali 5 tahun ke depan diselenggarakan dengan pola pembangunan semesta berencana, yaitu suatu pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Secara prinsipil, pola pembangunan Bali ini merupakan arah dan strategi untuk memuliakan unteng alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang bersifat ideologis, kultural, religius, dan nasionalis. Kita patut bersyukur Bali telah memiliki dasar hukum yang memadai untuk menyelenggarakan pembangunan Bali ke depan, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru, mulai dari 2025 sampai 2125. Selain itu, Bali telah memiliki fondasi berupa pencapaian pembangunan periode pertama 2018-2023 untuk melanjutkan arah penataan pembangunan Bali 5 tahun ke depan, yakni 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, serta 42 peraturan terdiri dari 21 peraturan daerah dan 27 peraturan gubernur Bali. Berdasarkan filosofi, peraturan, dan fondasi tersebut, pembangunan Bali ke depan diselenggarakan dengan visi Nangun Sadkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala sekala, sesuai prinsip Trisakti Bung Karno dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Strategi untuk memantapkan dan mempercepat implementasi visi Nangun Sadkerti Loko Bali diwujudkan dengan 22 misi dan 6 bidang prioritas program, yaitu bidang 1,
adat, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal guna mewujudkan Bali berkepribadian dalam kebudayaan dengan arah kebijakan yakni memperkuat dan memajukan adat, tradisi, seni budaya serta kearifan lokal, mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, melestarikan warisan kebudayaan Bali termasuk nama depan Nyoman dan Ketut. Tahun ini akan diberikan insentif bagi anak-anak yang bernama Nyoman dan Ketut. Dan juga insentif bagi ibu-ibu yang ke depan sanggup melahirkan anak sampai yang keempat. Nyoman dan Ketut supaya terpelihara. Bidang kedua, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, jaminan sosial serta ketenaga kerjaan. Guna mewujudkan SDM Bali unggul dengan arah kebijakan yakni meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, program Satu Keluarga Satu Sarjana, serta menjadikan generasi milenial dan Gen Z sebagai penentu peradaban masa depan Bali. Kalau Ketut nggak dijaga ke depan, maka Ketut Sumedana Kajati Bali itu Ketut terakhir jadinya. Bidang yang ketiga, transformasi perekonomian dengan ekonomi kreatif Bali. Guna mewujudkan Bali berdaulat di bidang pangan dan berdikari di bidang ekonomi dengan 6 sektor unggulan yakni sektor pertanian dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor IKM, UMKM dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan yang 6 sektor pariwisata yang berbasis budaya berkualitas dan bermartabat. Transformasi perekonomian Bali adalah untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara sektor pariwisata dengan sektor luar pariwisata. Dengan ekonomi kreatif Bali, yakni ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Bidang keempat, infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi. Guna mewujudkan kapasitas dan kualitas infrastruktur, serta transportasi yang ramah lingkungan dengan arah kebijakan, yakni meningkatkan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara kota kabupaten se-Bali. Mengembangkan pelabuhan Sangsit di Buleleng, pelabuhan Ahmad di Karangasem, dan pelabuhan di Kusambe Kelungkung menjadi kawasan terpadu sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Bali di wilayah Bali Tengah, Timur, dan Utara. Mengintegrasikan infrastruktur darat, laut, dan udara, mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas di wilayah Bali, terutama Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Sebagai implementasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hari ini Titiang bersama Pak Wagub menggunakan kendaraan listrik full. Jadi supaya ramah lingkungan. Kami juga mendorong DPR dan instansi lain untuk menggunakan kendaraan listrik. Bidang kelima, lingkungan, kehutanan, dan energi. Guna, pertama, mewujudkan Bali bersih, sehat, dan ramah lingkungan dengan arah kebijakan yakni menjadikan Bali sebagai pulau bebas sampah plastik sekali pakai, seperti tas kresek, pipa, styrofoam, minuman dan berbagai produk kemasan plastik, serta membudayakan pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, desa adat, kelurahan, dan komunitas. Kami mengapresiasi hari ini di hadapan Bapak Ibu sekalian disediakan tumbler. Jadi nggak ada lagi minuman kemasan plastik. Sudah ada surat edaran, Pak Sekda Provinsi Bali begitu gencar mendorong penggunaan tumbler supaya kita mengurangi botol minuman plastik. Dan ini akan diperluas terus sampai ke tingkat desa-desa. Yang kedua, mewujudkan Bali yang hijau, sejuk, dan indah dengan arah kebijakan yakni
meningkatkan luasan hutan melalui penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara Bali, serta mempercepat penurunan emisi karbon dalam rangka pencapaian net zero emission tahun 2045. Yang ketiga, mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih melalui arah kebijakan, yakni pembangunan pembangkit listrik di Bali harus menggunakan bahan bakar gas atau energi terbarukan, serta menjadikan PLTS atap sebagai sumber energi terbarukan di kantor pemerintah, swasta, hotel, pasar swalayan, gedung pendidikan, rumah sakit, perumahan, dan fasilitas umum. Kita tidak mengizinkan lagi pembangunan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil. Dan kita tidak mau lagi ada tambahan transfer energi dari luar Bali yang rencana ditambah 500 megawatt. Saya tidak mengizinkan supaya semua kebutuhan energi di Bali dipenuhi dari pembangkit listrik yang ada di Bali. Sebab kalau dihubungkan dengan kabel bawah laut, nanti ada orang jahil dipotong itu, Bali ini bisa gelap. Tahun ini juga PLTS atap sudah rapat dengan direksi PLN akan dipasang PLTS atap dengan kapasitas 100 megawatt. Dan khusus untuk Bali itu diberlakukan semua akan dibeli oleh PLN. Jadi yang memasang itu adalah PLN sendiri. Jadi kita nggak perlu biaya untuk pasang panel surya. Jadi semua akan dipasang oleh PLN dan mitra kerjanya. Dan kita berharap ke depan akan dipasang sampai mencapai 500 megawatt. Kalau ini terjadi, saya kira Bali itu akan keren, pariwisata Bali akan naik kelas, dan kita menjadi sehat. Bidang keenam yaitu Bali Pro Digital dan Keamanan Bali, guna mewujudkan Bali Samasta Digital dengan arah kebijakan, yakni mengembangkan infrastruktur digital untuk meningkatkan jangkauan wilayah dan kecepatan internet, meningkatkan akses dan penggunaan teknologi digital untuk pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari, serta memantapkan penyelenggaraan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Dengan berpedoman pada asta cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, 6 bidang prioritas akan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2025 sampai 2030. Dalam rangka menyelenggarakan kebijakan pembangunan Bali ke depan secara terarah dan tertata, akan segera dibentuk sejumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur bersifat prioritas yang berkaitan dengan pengaturan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sankirti dalam Bali era baru. Pengaturan untuk menjaga kesucian gunung, rencana detail tata ruang Provinsi Bali dengan kawasan tematik untuk memberi kepastian hukum bagi investor, pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan produktif dan sawah, serta nomini. Pengaturan perlindungan pantai pesisir untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Ini dilakukan karena sekarang ini pantai itu semakin sulit dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Karena hotel dan villa yang ada di sekitarnya itu seolah-olah memiliki pantai. Jadi masyarakat itu dilarang untuk memanfaatkan pantai yang ada. Tentu ini tidak baik bagi masa depan Bali. Karena itu kita akan buatkan peraturan untuk melindungi ini, supaya masyarakat tidak terganggu atau menghadapi masalah untuk melaksanakan upacara adat, sosial, dan ekonomi. Kemarin di Serangan adanya pagar pembatas di laut itu sudah dibuka supaya nelayannya bisa beraktivitas kembali. Karena
Pengusaha pariwisata di situ kan tidak beli pantai, jadi yang dimiliki kan cuma daratnya doang. Jadi jangan menguasai pantai untuk kepentingan hal yang di luar kewenangannya. Pelindungan wisatawan di Bali, penertiban usaha pariwisata, tata kelola usaha pariwisata, transportasi pariwisata, pengendalian toko modern berjaringan, pembentukan BUMD pangan, BUMD air, BUMD energi bersih, BUMD transportasi, Badan Pengelola Pariwisata Bali, serta Badan Ekonomi Kreatif dan Digital. Pengaturan ini sekaligus akan menjadi instrumen hukum untuk menertibkan kendaraan nomor polisi luar Bali, pengendara KTP luar Bali, pelaku usaha transportasi wisata, dan perilaku warga negara asing, serta wisatawan yang nakal di Bali. Sehubungan dengan itu akan segera dibentuk tim terpadu, terdiri dari Pemprov Bali, Polda Bali, dan pihak lainnya untuk melakukan operasi penertiban. Terima kasih Bapak Kapolda telah melakukan penertiban di sejumlah objek wisata. Dan kami dukung sepenuhnya, kami apresiasi dan ke depan akan kami tingkatkan lagi supaya Bali ini semakin tertib. Tepuk tangan untuk Bali. Hadirin sekalian yang Titiang hormati, mengakhiri pidato ini, Titiang Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Bapak Inyoman Giri Praste, berkomitmen sungguh-sungguh mengembangkan kepercayaan seluruh masyarakat Bali, ngayah secara total lascarya, niskala sekala, bekerja fokus tulus lurus, melaksanakan visi pembangunan Bali, nangun sarkita loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, demi nindihin gumi Bali, yakni menjaga kekuatan untang alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Titiang perlu menyampaikan bahwa pembangunan Bali 5 tahun ke depan, periode 2025-2030, merupakan momentum pertama pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan, 100 tahun Bali era baru, 2025 sampai 2125. Keberhasilan momentum pertama pembangunan 5 tahun ke depan akan menjadi pondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban Bali, serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang zaman. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses. Guna mewujudkan cita-cita mulia ini, Titiang mengajak seluruh masyarakat Bali ngiring sarang-sarang menyatukan langkah, memperkokoh soliditas dan solidaritas, kompak, guyup, bersatu, gilik segaluk, separa separo, salulung sebayantake, sarpenaya, bekerja sama bergotong royong demi suksesnya pembangunan Bali. Pada kesempatan yang baik ini pula, Titiang bersama Wakil Gubernur Bali, Bapak Inyoman Giri Praste, memohon doa restu serta dukungan agar kami sekeluarga selalu dianugerahi kesehatan dan kerahayuan sehingga dapat melaksanakan tugas mengembangkan kepercayaan seluruh masyarakat Bali dalam membangun Bali, menjadikan Bali semakin maju, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan demi generasi penerus Bali ke depan. Titiang sampun sangat siap bekerja ekstra keras, progresif, dengan kecepatan lebih tinggi dari periode pertama, serta memastikan akan bertindak keras dan tegas terhadap para pihak termasuk warga negara asing yang aktivitasnya menodai kesucian dan keluhuran budaya Bali, yang melanggar aturan dan merusak citra Bali sebagai pulau budaya serta destinasi wisata terbaik dunia. Demikian pidato ini disampaikan atas perhatian Ibu, Bapak undangan sekalian, Titiang Ngaturang Suksema. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.